Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani wa akhwati a'adzalillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pembahasan kita di surah Syarah Rasail, penjelasan tentang risalah-risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, ya. Dan pembahasan kita masih dalam usul tsani atau prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatul dinil Islam. Dikatakan bahwa ma'rifatul dinil Islam, mengetahui dinil Islam, yaitu kita mengetahui ada bahwa agama Islam itu memiliki salasun maratib, 3 tingkatan, yaitu pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan pembahasan kita hari ini sampai dalam pembahasan iman. Sedangkan pengertian iman kemarin sudah kita sampaikan tentang pengertian iman, yaitu iman adalah at-tasdiq atau membenarkan, dan secara syar'i iman yakni i'tiqadun bil qalb wa taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman yaitu etikat dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan seluruh anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat yang dilakukan. Kemarin sudah disampaikan dalil dari bahwa iman itu 3 unsurnya, yaitu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa iman itu ada 3 tempatnya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa iman itu adanya di dalam hati, yaitu dengan amalan hati, amalan lisan, dan amalan seluruh anggota badan. Afwan, suaranya sudah kedengaran belum? Ini ada masalah juga kayaknya, masalah dengan... Sudah kedengaran Ustaz? Normal? Kedengaran ya? Kedengaran? Kedengaran ya? Oke. Ini masalah ada yang chat barusan, Ibu. Kayaknya nggak kedengaran. Sudah kedengaran Ibu ya? Apa? Mudah-mudahan udah kedengeran ya. Sudah Ustaz. Ya udah dengerin Ustaz. Ya kita lanjutkan bahwa ini mic-nya atau ininya agak kurang. Ya. Inilah kita gitu ya. Maksudnya kita mulai dengan keterbatasan, bukan berarti kita tidak bisa memulai. Makanya kalau nunggu sempurna atau nunggu bagus dulu, nunggu kameranya bagus, suaranya enggak ini, nanti enggak selesai siaran. Maka kita bermula dari apa adanya, kamera seadanya, ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa kita lanjut kajian-kajian kita. Insyaallah mudah-mudahan doakan saja bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan sehingga kita ada perbaikan sana sini, mulai dari perangkatnya dan lain sebagainya. Ya, ikhwan fillah wa iyyakum, kembali lagi bahwa kemarin kita sudah bahas tentang dalil bahwa iman itu ada di dalam hati, ada di dalam lisan, dan ada di seluruh anggota badan. Ya, iman itu ada di dalam hati, ada di anggota badan, dan ada di seluruh anggota badan. Ya, jadi iman itu merangkap dari i'tiqad, ucapan, dan perbuatan seluruh anggota badan kita. Nah, dengan dalil
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Ya, a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi atau bagian yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan dia adalah pintu untuk memasuki gerbang keimanan atau Islam. Dan yang kedua adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'laha kalim qaulun la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Cabang iman yang terendah yaitu, atau bagian yang terendah atau bagian yang terkecil adalah menyingkirkan gangguan atau penghalang dari jalan. Dan wal haya'u su'batun minal iman, dan malu masuk bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada 3 tempatnya, ya. Ada 3 tempatnya, dari dari ucapan, kemudian perbuatan, dan dalam hati. Ya, disampaikan atau diterangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu ada 70-an cabang. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah atau paling sedikit adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan yang ketiga, malu bagian dari iman. Dan kita tahu bahwa qaulun itu berarti ucapan lisan. Sedangkan menyingkirkan penghalang dari jalan ini amalan dari seluruh anggota badan, amalan jawarih, ya. Nah, yang ketiga bahwa al-haya' su'batun minal iman, malu bagian cabang dari iman. Nah, malu, ya, itu adalah amalan hati. Ya, karena malu itu adanya di dalam hati. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kemudian dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu jika disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Ya, bertambah keimanan mereka. Nah, fadalla ala anna al-imana yazidu bisima'il Qur'an. Ini lihatlah ditunjukkan di sini bahwa iman itu bisa bertambah dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya. Nah, sesuatu yang bertambah tentu bisa berkurang, ya. Sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Nah, ikhwan ya adalah wa iyyakum, begitu juga dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum ma yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apa namanya? Di sini juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan jika diturunkan suatu surat, ya pada satu surat dari Al-Qur'an, maka sebagian mereka ada yang berkata, ayyukum zadathum hadhihi imana. Siapa di antara kalian bertambah imannya karena ayat ini? Ya. Ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman itulah mereka terus bertambah keimanannya ketika mendengar ayat-ayat Quran. Wa hum yastabshirun, mereka akan bergembira. Ikhwan yang adalah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Itu bisa bertambah. Wa amman nuqsan, adapun berkurang, fa in kullu syai'in yazidu fa innahu yanqus. Ya, adapun dalil berkurangnya iman yaitu tadi, sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang. Ya. Ketika kita ada suatu wadah, ya, ketika kita menambahkan isinya, berarti suatu saat juga isinya akan berkurang. Ya. Begitu juga kullu syai'in qabilan liziyadah fa innahu qabilun linaqsi hadza min nahiyah. Nah, ini biasa sesuatu yang bertambah pasti akan berkurang. Wa dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih.
Dalilnya adalah dalil yang lain adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju minan nar man kana fil qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman." Kata Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, "Akhriju minan nar." Keluarkan orang-orang yang dari neraka itu yang di dalam hatinya masih ada sedikit keimanan, ya. Ini fadalla ala anna al-imana yanqisu hatta yakunu ala wazni habbatin min khardalin min fil qalb. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah, ya. Karena bagian itu ada dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah menyebut bagian dari min khardal, ya, habbatin biji dari biji zarah yang sangat kecil di dalam hati. Itu menunjukkan iman itu menyusut dan kecil. Ya, begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Ali Imran, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Ya, mereka kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat di antara mereka daripada keimanan. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum, lalu setelah kita mengetahui dan ditunjukkan dalil-dalilnya, lalu kita lanjutkan bahwa arkanuhu sittatun, penjelasan tentang rukun-rukun iman. Dan rukun iman itu ada 6, ya. Arkanuhu sittatun, ya. Ai da'imuhu allati yaqumu 'alaiha wa yafquduha aw yafqidu ahidu minha sittatu arkan. Jadi iman itu memiliki rukun-rukun atau sendi-sendi atau pondasi-pondasi yang 6, ya. Memiliki 6 pondasi, 6 rukun. Dan salah satunya satu dan yang lainnya harus terpenuhi, tidak boleh tidak sama sekali karena dia merupakan rukun. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah, maka siapa saja yang ingin dikatakan beriman di sisi Allah, maka dia harus memenuhi 6 rukun ini, meyakini 6 rukun iman, ya. Dikatakan al-awwal, yang pertama, antu'mina billah, yang satu beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah itu apa? Wa huwa al-imanu billahi wa yushammilu anwa'it tauhid ats-tsalatsah. Maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada Allah dengan tauhid yang 3, yaitu al-imanu bi anna Allah wahidun ahad, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan esa. Fardun, sendirian, somad, maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La syarikalahu fi rububiyatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, wala fi uluhiyatihi, dan tidak dalam uluhiyahnya, wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tidak ada duanya dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mencakup 3 hal ini. Beriman bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan langit dan bumi dan memeliharanya. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki nama sendiri dan sifat-sifat sendiri yang tidak ada sama sekali selain Dia dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nama-nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan. Ini cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang beriman hanya meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi tidak mengimani bahwa Allah satu-satunya tempat untuk diibadahi, ini juga tidak dianggap beriman, ya. Tidak dianggap beriman. Seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, Allah satu-satunya tempat ibadah, tapi dia tidak meyakini sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tidak dianggap beriman. Ya, maka beriman kepada Allah mencakup ketiga hal. Ya, kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa iman kepada Allah itu ada 4. Pertama, meyakini keberadaan Allah. Meyakini keberadaan Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya, yang ada di bumi maupun di langit.
Yang ketiga, meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan yang kelima, yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah adalah zat yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sendiri yang khusus untuk dirinya yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak lain atau tidak dimiliki oleh yang selain dia, ya, tidak ada yang dimiliki pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ya. Kemudian itu iman yang pertama, ya. Wasani yang kedua, al-imanu bin malaikah. Beriman kepada malaikat. Wal malaikatu jam'u mulkun, ya. Malakun. Malaikat itu jamak, bentuk jamak dari malak, ya. Wa asluhu mal'akun thumma sahalla wakila malakun. Ya, asalnya mal'ak, ya. Kemudian dimudahkan menjadi bacaannya menjadi malakun. Wal malaikah khalqun min khalqillahi fi alimil ghaib. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam alam gaib, ya. Maksudnya termasuk makhluk yang gaib. Khalaqahumullah li'ibadatihi. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walitanfidza awamirihi Subhanahu wa taala fi mulkihi. Untuk menjalankan perintah-perintah Allah di bawah kekuasaan Allah, ya. Wahum asnafun kullu sanafin lahu amal muwakkilun bihi wa yaqumu bihi. Mereka memiliki tugas-tugas sendiri, ya. Setiap malaikat memiliki tugas dan peran-peran tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka, ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Makhluk ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi malaikat makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa begitu? Karena Allah menciptakannya seperti itu, ya. Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak akan bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa faminhum man huwa muwakkilu bil wahyi wa huwa Jibril. Di antara mereka ada yang bertugas membawa wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Wa huwa asyraful malaikah, dialah malaikat yang termulia. Wa huwa ruhul amin syadidul quwa, dialah ruhul amin. Yang kalau disebut dalam Al-Quran ruhul amin, itu berarti adalah malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Ini salah satunya tuh. Wa minhum huwa muwakkilu yahmilul arsh. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang bertugas memikul arsh, ya, memikul arsh, mengangkat arsh, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an tentang malaikat yang bertugas memikul arsh, ya. Al-arsh huwa a'zamul mahluqat. Arsh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Teramat sangat besar. Wala ya'lamu 'idhamahu illallah Subhanahu wa taala yahmaluhul malaikah. Dan tidak ada yang mengetahui seberapa besarnya arsh kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang arsh yang demikian dahsyat dan besar itu dipikul oleh para malaikat. Wa hadza dalilun ala 'azmil malaikah. Ini menunjukkan betapa besarnya makhluk yang bernama malaikat ini. Wa 'azama quwahum wa khalqahum, dan demikian dahsyatnya kekuatan dan penciptaan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaika rusulan, yang menjadikan para malaikat itu para utusan. Uli ajnihah masna wa thulatha wa ruba', yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. Yuridul khalqi ma yasha, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Jadi malaikat itu ada yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. Ya. Wa minhum man lahu 600 janaha. Bahkan
Di antara mereka ada yang memiliki sayap sampai 600. Bisa kita bayangkan ya, makhluk memiliki 600 sayap. Demikian dahsyatnya makhluk ini. Ya. Siapa itu? Nah, Jibril, seperti Jibril alaihissalam. Jibril itu dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebuah hadis dari Imam Bukhari dikatakan Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya. Fala ya'lamu azmu khalqathum illa Allah azza wa jalla. Ya, maka tidak ada yang tahu berapa dahsyatnya penciptaan mereka kecuali Allah azza wa jalla. Ya. Wa minhum al-muwakkilu bil qatr wan nabat wa huwa Mikail. Dan di antara mereka ada yang bertugas untuk memperhatikan pertumbuhan, ya, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan bumi, memeliharanya, ya. Itu dah yang bernama Mikail, ya, bernama Mikail. Wa minhum man huwa muwakkilu bin nafsi fis-su'. Di antara mereka ada yang bertugas untuk meniup sangkakala, ya. Wa huwa Israfil, ya. Wa huwa Israfil yanfahu fis-sur fayahluku kull syai'. Dialah Israfil yang ketika dia meniup sangkakala maka akan hancurlah segala sesuatu, ya, menghancurkan semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufiha fis-sur, dari ketika ditiup sangkakala. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ya, thumma nafaha fihi marratan tsaniyah. Kemudian setelah ditiup pertama, maka ada tiupan kedua. Fatafirul arwah fi ajsadiha, maka dikembalikan arwah-arwah atau ruh-ruh kepada jasad-jasad mereka. Ya, dikembalikan ruh itu kepada jasad-jasad. Thumma nufiha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan pada tiupan yang kedua dan tiba-tiba mereka berdiri bangkit kembali menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu masa yang akan kita alami sama-sama ikhwan yang ada di sana. Tatirul arwah minal qarn, ya. Wa huwa asur ila ajsadiha. Ya, tatirul arwah minal qarn, ya. Dibangkitkan para arwah atau ruh, ya, minal qarn, dari tiupan sangkakala itu, ya. Kemudian wa huwa asur ila ajsadiha, yaitu qarn itu maksudnya karena asur yakni al-qarn yunfah, yaitu sur atau sangkakala itu seperti qarn atau tanduk yang ditiup, ya. Tadkhulu fiha fayuhyuna biiznillah, maka kembali ruh-ruh itu kembali ke jasad-jasadnya dan dihidupkan kembali atas izin Allah. Summa yasiruna ilal mahsyar, kemudian mereka akan berjalan menuju mahsyar. Inilah fase yang akan kita sama-sama alami, ikhwan yang ada di sana. Fase yang sama-sama akan kita jalani. Fase-fase mengerikan. Kita pasti akan mengalaminya. Wa minhum man huwa muwakkilu biqabdil arwah inda nihayati ajaliha. Di antara mereka ada yang bertugas mencabut ruh, ya, ketika ajalnya sudah berakhir. Yang dinamakan malakal maut, malaikat maut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan dimatikan oleh malakul maut, ya, yang akan mendatangi kalian dan kemudian akan dikembalikan kalian kepada Rabb kalian. Wa ma huwa awani minal malaikah tawafathu rusuluna wa hum la yufarriqun, ya. Yani awan malakul maut. Malakul maut itu jumlahnya banyak berarti, ya. Bukan cuma satu, tapi banyak, ya. Ya. Jadi ada malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Wa minhum, di antara mereka man wakilu bil ajinnah bil arham, dan di antara mereka juga ada malaikat yang bertugas mendatangi bayi-bayi atau janin-janin di dalam rahim. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari berbentuk nutfah.
Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah dari nutfah itu menjadi 'alaqah atau segumpal darah. Selama itu juga tsumma yakunu mudghah, kemudian berubah menjadi mudghah atau sekerat daging misla dzalik, selama itu juga tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian setelah berbentuk daging yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Ada malaikat yang bertugas masuk ke janin, ke rahim ibu kita atau para wanita yang hamil. Untuk apa? Untuk mencatat, ya, wa yanfahu fihi sur, meniupkan ruh, wa yanfahu fihi ruh, meniupkan ruh. Kemudian setelah meniupkan ruh, lalu mencatat 4 hal dari makhluk yang akan diciptakan itu, ya. Nah ini. Jadi ada tugas malaikat yang mendatangi janin di dalam rahim. Namanya siapa? Nggak disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak semua malaikat itu diketahui namanya, ya. Tidak semua malaikat diketahui namanya. Yang kita ketahui ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ya. Dan yang lain-lainnya kalau ada dikatakan ada namanya, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena ini masalah hal yang gaib, yang tidak diketahui kecuali dengan dalil. Kalau tidak tahu namanya, maka kita sebutkan saja tugas-petugas. Dia petugas yang akan menjaga ini. Ada malaikat yang menjaga ini, malaikat yang mengurus ini, ya. Wa minhum al-muwakkiluna bi hifdzi a'mali bani Adam. Di antara mereka ada juga yang mencatat pekerjaannya manusia atau amal-amal Adam, amal-amal Bani Adam. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian akan dijaga atau dijaga oleh para malaikat, ya. Lahafizin, ada para penjaga-penjaga. Kiraman katibin, yang mulia dan mencatat. Yulazimunakum bil-laili wan-nahar, yang terus menyertaimu siang dan malam. Ya, jadi malaikat itu akan terus mengikuti. Makanya jangan dianggap kita ini tanpa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Kalian akan terus diawasi oleh malaikat di malam hari dan siang hari, ya. Wa yatami'una fi salatil fajr, kemudian mereka biasanya kumpul ketika salat fajar atau salat subuh, wa fi salatil asar, dan begitu juga ketika di salat asar. Wa yashhaduna lil musallina 'indallah azza wa jalla, kemudian mereka menjadi saksi atas orang-orang yang salat di waktu-waktu itu, ya. Jadi di waktu fajar dan di waktu asar ini salat kita diawasi dan ditunggui oleh para malaikat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal Qur'anal fajr, dan bacaan di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Al-Quran di sini maksudnya adalah salat, dan salat di waktu fajar. Sesungguhnya salat di waktu fajar itu disaksikan, ya. Ayyahduruhul malaika, atau ketika kita salat subuh itu dihadiri para malaikat. Malaikatul lail wa malaikatul nahar, malaikat yang berjaga di malam hari dan malaikat yang menjaga di siang hari, menjaga, ikut menghadiri salat fajar atau salat subuh yang kita lakukan. Wa minhum man huwa muwakkilu bihifdzi bani Adam minal makarih. Di antara mereka juga ada yang bertugas menjaga anak-anak Adam dari hal-hal yang tidak disukai. Yahfadzuna minal afati wa minal a'da'i wa minal hawam wa minas tiba' wa minal afa'i wal hayat. Wa dama lahu baqiyatu hayat fa inna lahu malaika yahfadzunahu minal akhtar. Ya, jadi malaikat itu bertugas untuk menjaga supaya kita tidak terkena celaka, bahaya dan sebagainya. Yahfadzuna minal akhtar, sesuatu yang membahayakan kita. Ya, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, di antara mereka adalah muwakkiluna yang bitanfidil awamir fi aqtaris samawati wal ard wa ya'lamuhum la ya'lamuhum illallah. Di antara malaikat-malaikat yang terus mengawasi perintah-perintah, ya, menjaga, memelihara perintah-perintah Allah, ya, di belahan langit dan bumi, dan
Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka juga yatlubuna majalis dzikr wa yahdurunaha, mencari atau tugasnya hanya berkeliling mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu. Kemudian mencoba menghadirinya. Ya, mereka duduk menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kelompok manusia dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu, kemudian mereka saling belajar Al-Quran bainahum, di antara mereka. Illa nazalat alaihi mustakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan bagi siapa? Orang yang hadir di majlis ilmu, orang yang duduk di majlis ilmu. Ini salah satu keutamaan dari majlis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicuri rahmat atau diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Malaikah saya siyahuna fi ardi yatlubuna khalqaz zakar khalqaz dzikr wa yashhadunaha. Dan malaikat ini senantiasa berputar mengelilingi bumi mencari majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu dan menghadirinya. Wala ya'lamul malaikah wa asnafihim wa awsafihim illallah. Tidak ada yang mengetahui malaikat, ya, jumlah mereka, penciptaan mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lakin ma jaa fi nusus al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah as-sahihah asbatahu wa i'tiqadanahu. Jadi tentang malaikat ini kita tidak akan berbicara banyak kecuali yang ada di dalam nas dari Quran maupun dari as-sunnah, ya. Maka kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran maupun dalam as-sunnah, ya. Kita tetapkan yang Quran maupun dari as-sunnah, ya. Wa ma lam yadhkur lana namsik anhu. Kalau yang enggak disebutkan maka sebaiknya kita diam. Kita diam. Wala nabhas fihi, jangan dibahas, ya. Lianna hadza min ilmil ghaib alladzi la nadkhulu fihi illa bidalil. Karena urusan malaikat ini urusan hal yang gaib, yang tidak boleh kita bicara masalah ini kecuali dengan dalil. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan ini malaikat ini hadir, saya bisa memanggil para malaikat. Ini jin mana bukan? Kalaupun ada yang datang itu jin, bukan malaikat, ya. Maka ikhwan yang adalah wa iyyakum, hati-hati dengan hal ini. Tidak boleh kita berbicara tentang malaikat kecuali dengan dalil, ya. Fal imanu bil malaikati ruknun min arkanil Islam. Beriman kepada malaikat ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Faman jahadal malaikah, siapa yang mengingkari malaikat, wa qala la yujidul malaika li'annana la narahum, mereka berkata kami malaikat itu tidak ada karena kita tidak melihatnya. Hadza yakunu kafiran mulhidan zanadiqan zindiqan wal iyad billah. Maka orang yang berkata seperti ini dia menjadi kafir, mulhidan, ateis. Orang-orang yang ingkar, zindiq, yang zindiq, ya, orang-orang zindiq kan, munafik, ya. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari ini. Li'annahu lam yu'minu bil ghaib. Kenapa? Mereka dianggap tidak beriman pada hal-hal yang gaib. Padahal salah satu sifat orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak terindra sama sekali, tapi kita meyakini keberadaannya karena Allah dan Rasulnya mengabarkannya kepada kita. Ini salah satu bentuk keimanan. Maka ketika bicara tentang hal yang gaib, kita tidak boleh berbicara kecuali sesuai dengan kecuali ada dalilnya. Wa kadzalika alladhi ya'ulu al-malaika fa yaqulu al-malaikatu yad'una fi ma'anin wa laysat ajsaman, ya. Atau orang yang berpendapat malaikat itu bukan secara fisik, tapi dia secara sifat. Nah, maka orang yang seperti ini juga dianggap tidak beriman. Yang mereka berkata, huwal hawajiz allati ta'ti 'alal insan. Dia sesuatu sifat yang mendatangi manusia atau yang dimiliki oleh manusia. In kana hawajiz hay khairun fahiya malaikah. Kalau manusia menginginkan kebaikan-kebaikan, ya berarti itu yang membisiki adalah para malaikat. Atau itulah sifat malaikat atau sifat yang baik dari diri manusia. Kebalikannya, kalau manusia memiliki sifat-sifat buruk, maka itu syaitan, ya. Fahadza qaulun ilhad wal iyad billah. Ini termasuk
ucapan-ucapan atau pendapat yang batil. Ya. Karena Ahlussunnah meyakini bahwa malaikat itu adalah jisim atau bentuk makhluk, ya, yang ada makhluknya, bukannya sifat tapi dia makhluk, ya. Wa mal asafi huwa fi tafsir al-manar naqalahu Muhammad Rashid Ridha wa an syaihihi Muhammad Abdul. Ini seperti yang diungkapkan oleh dalam tafsir al-manar yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridha dari gurunya Muhammad Abduh, ya, Muhammad Abduh. Ini yang berkeyakinan bahwa sifat baik itulah malaikat, sifat buruk itu malaikat itulah sebuah sifat baik yang ada pada diri manusia. Ini adalah sebuah kekeliruan, ya, sebuah kesalahan. Dikatakan hadza kalamu al-falasifah. Ini ucapan dari ahli filsafat, bukan ucapan orang Islam. Wa huwa kalamun batil. Ini ucapan yang batil. Man i'taqada fa huwa kafir. Kata Syekh Fauzan, maka siapa yang berikat seperti itu maka dia dianggap kafir. Lakin narju annahu naqlahu wa lam ya'taqidhu. Nah, kita tetap berharap bahwa dia nukilannya tapi dia hanya sekedar mengucap tapi tidak meyakininya, gitu ya. Bahwa malaikat itu betul adanya adalah hanya makhluk, bukan cuma sekedar sifat, ya, atau hawa yang baik. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah afiyah, ya, dan keselamatan. Fal insan la yadkhulu bi aqlihi wa tafkirihi ay yankilu anil falasifah aw yankilu anil falasifah aw anil zanadiqah syai'an min umuriddin. Maka manusia tidak boleh menggunakan akal, ya, menggunakan pikirannya atau menggunakan filsafat atau kezindikannya dalam urusan agama, enggak boleh, ya. Wa umuril ghaib, apalagi bicara tentang masalah yang gaib. Ya, tidak boleh pakai filsafat, pakai ilmu dalil, pakai dalil Quran maupun dari As-Sunnah. Innama ya'tabidu al-kitabi wa sunnah hadza huwal wajib. Kita hanya berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ketika bicara tentang hal yang gaib, tidak boleh mendahuluinya, ya. Wa yadhkuru fi tafsir manar manqul min kitabi Ihya Ulumuddin lil Ghazali wallahu a'lam. Dan dikatakan oleh didukil dalam tafsir al-manar itu adalah seperti dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Syekh Fauzan mengomentari sedikit tentang kitab ini, dikatakan kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali fihi tawam wa fihi balaya wa in kana fihi syai'un min al-khairi wal fawaid lakin fihi min al-mahlakat wa sumumi al-syai'il katsir. Kata Syekh Fauzan, kitab ini ada faedahnya, sedikit faedah, tapi bahayanya jauh lebih besar, ya. Maka dikatakan sebaiknya dikatakan syarruhu aksar min khairi, ya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya dari kitab ini. Fala yalbiku bil mubtadi'i awil ami ayutali'i fihi illa idza kana indahu ilmu tamyizi bainal haq wal batil. Ya, tidak boleh orang awam untuk masuk ke kitab ini atau membaca kitab ini kecuali dia memiliki ilmu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu dengan ilmu, bukan cuma sekedar baca. Jadi beliau menasihati kita supaya jangan membaca kitab ini sebelum sampai dengan ilmunya atau sampai ilmu yang kuat, ya. Jadi jangan untuk buka kitab Ihya Ulumuddin ini bukan kitabnya untuk para orang awam, ya, karena dikhawatirkan mereka akan terjerumus pada keburukan, ya. Kitab ini hanya untuk buat para ulama yang sudah mengerti, karena beliau mengatakan ada kebaikan di dalamnya tapi juga ada keburukan, ya, dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Ini kitab ini, karena kitab ini subhanallah, ya, bagus sekali yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, tapi bukan untuk orang awam, ya, bukan untuk awam, bukan untuk kita, ya, karena pembahasannya lebih tingkat tinggi, ya. Jadi bukan kita ini. Kemudian wal malaika laisu ma'ani kama yaqulu balil malaikati ajsam ashkalan yanshikiluna wa ashkala a'tahumullah al-qadrahu 'alaiha. Malaika bukan seperti yang mereka ucapkan, ya, bukan cuma sekedar sifat, ya. Tapi malaikat itu adalah ajsam, dia makhluk, ya, berbentuk
ya, yang memiliki tugas-tugas yang ditugaskan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah atas mereka. Walihada kana Jibril alaihi salam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajul. Ya. Maka itu mereka diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas-tugas mereka. Allah yang memberikan mereka kekuatan itu. Maka itu satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia. Wa atahumullahu al-qudrati ala atashkala fi ashkali min ajli muslahati bani Adam. Ya. Kadang Allah memberikan kemampuan ya, pada para malaikat untuk menyerupai manusia ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan manusia sendiri. Dan Bani Adam la yasbiquna ru'yatil malaika ala khalqahim hatta khalaqahumullahu alaiha. Ya. Karena kalau mereka datang dengan bentuk asli manusia tidak akan bisa melihat karena mereka diciptakan dari an-nur, dari cahaya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi Jibril untuk merubah diri menjadi seperti malaikat. Wa inna ma ya'tuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin rifqan bi bani Adam. Ya, maka itu malaikat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk dengan penuh kasih sayang kepada manusia. Wala yarawna ala suratihim wa haqiqatihim illa indal adab. Dan tidak ada yang bisa melihat mereka dalam keadaan aslinya kecuali ketika azab itu datang atau ketika mereka mendapatkan azab. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Ya. Pada hari mereka melihat para malaikat, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Maka tidak ada kabar gembira sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat dosa saat itu. Wa indal mauti yu'ayinahumul insan. Ya, bahkan ketika dalam kematian mereka mendatangi manusia, ya, membantu mereka. Yaral malaikatul maut. Ya, nanti dalam ketika di ujung hayat kita melihat malaikat maut. Lakin fid dunya, ya, di dunia saja. Wa ala kaidul hayati la yarahum li'annahu la yatiku ru'yatihim. Adapun di kehidupan itu di ujung akhir kehidupan. Tapi kalau di dunia saat ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat malaikat. Ya. Khalaqahumullahu min nur, karena Allah menciptakan mereka dari cahaya. Wa khalaqu syayatin min narin kama fil Quran wa khalaqu Adam min turab. Dan sedangkan syaitan dibuat dari api dan Bani Adam dibuat dari tanah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wal kuffar ya'taqidu annal malaikata banatillah. Tapi ada orang-orang kafir yang menganggap malaikat itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ya. Oh, kita lihat patung-patung yang ada di tempat-tempat ibadah mereka digambarkan malaikat itu seperti anak-anak kecil yang memiliki sayap. Ya. Karena keyakinan mereka bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Ya. Ya, syahidu al-qahum, apakah kalian menyaksikan penciptaan mereka? Sanuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dicatat apa yang mereka sangkakan kepada Allah menunjuk malaikat itu sebagai anak Tuhan, dan mereka akan ditanya tentang hal ini. Ya. Ini beriman kepada malaikat. Jadi ikhwan yang adalah wa iyyakum, beriman kepada malaikat itu mencakup meyakini keberadaan mereka. Ya. Kemudian kita meyakini bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Ya, sebagai makhluk atau makhluk yang berjasad atau makhluk yang berbentuk, ya, makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya, ya. Kemudian mereka adalah makhluk yang la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya. La ya'sunallah wa ya'muruna ma yuf'alun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini tugasnya para malaikat. Kemudian mereka memiliki tugas-tugas tersendiri. Masing-masing mereka memiliki tugas-tugas sendiri. Ada tadi yang ada yang membawakan wahyu, ada yang menumbuhkan tumbuhan, ada yang menurunkan hujan, ada yang meniup sangkakala, ada yang mendatangi majelis ilmu, ada yang mencabut nyawa, ada yang mendatangi janin di dalam perut ibu, ya kan, meniupkan roh. Nah, ini semua ada masing-masing tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan-kemampuan. Mereka punya sayap, ada yang punya sayap 2, 3, 4, bahkan ada yang memiliki sayap sampai 600 sayap seperti Jibril alaihissalam. Mereka adalah makhluk yang teragung dan terbesar, makhluk agung yang besar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, masing-masing memiliki tugas untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan kita membicarakan malaikat, yang harus digarisbawahi adalah ketika membicarakan malaikat, maka kita membatasi apa saja yang dibahas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tidak melampaui itu. Kenapa? Malaikat termasuk makhluk yang gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, dan dia tidak bisa dilihat oleh kita, oleh manusia selama dalam kita hidup dengan bentuk aslinya. Dan nanti kita melihatnya nanti di ujung akhir kehidupan kita ketika malakul maut mendatangi kita. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, 2 poin dalam rukun iman. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang poin-poin beriman tentang rukun iman yang berikutnya, yaitu beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, ya, dan beriman kepada hari kiamat, dan beriman pada takdir baik dan takdir buruk. Semoga Allah mudahkan dan semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk anak dan antum semua. Ya, sampai di sini dulu sesi materinya. Maka kami persilahkan atau bagi yang ingin bertanya, maka kami persilahkan bisa langsung chat, ya, bisa langsung tulis bagi ibu-ibu, atau bisa langsung angkat tangan bagi yang hadir, bagi ikhwan yang bisa, yang datang di sini, ya. Nah, ikhwan yang ada wa iyyakum, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, ada yang ditanyakan? Pak Widi, tafadhol Pak Widi. Rajib Pak Widi ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, kalau ada nggak dalilnya kalau pada saat kiamat malaikat itu statusnya gimana ya? Apakah juga termasuk yang dimatikan gitu pada saat hari kiamat? Oh, iya. Iya Pak, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa fa idza nufiha fis sur fasuqa man fis samawati wa man fil ard illa ma Allah, illa man Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiup sangkakala, maka ketika matilah yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man Allah, terkecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menafsirkan ayat ini dengan bermacam-macam. Ada mereka berkata semua makhluk mati yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya malaikat pemikul ars saja, termasuk Israfil yang meniup sangkakala pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua malaikat mati ketika ditiupkan sangkakala, ya. Kecuali hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Ada yang mengatakan yang tidak mati itu hanya pemikul arsy Allah, ya, malaikat yang hamalatul arsy, yang memikul arsy Allah. Ada juga yang mengatakan yang tidak mati itu para bidadari yang ada di surga. Ya. Ada juga yang mengatakan yang tidak mati itu adalah Jibril. Wallahu ta'ala alam, kita mencukupkan dengan apa yang Allah sebutkan bahwa semua dimatikan ketika ditiupkan sangkakala tanpa terkecuali. Semua kecuali yang Allah kehendaki, dan itu hanya Allah yang tahu siapa yang kecualikan.
Nah, kita katakan semua mati kecuali yang Allah kehendaki, dan adapun malaikat semua juga mati kecuali malaikat-malaikat yang dikehendaki. Wallahu taala alam, tidak ada satupun yang dalil yang menunjukkan siapa yang tidak mati ini. Tapi yang jelas ketika ditiupkan roh, ditiupkan sangkakala, maka semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikecualikan hanya Allah yang tahu. Wallahu taala a'lam. Ya. Ada lagi? Pak Beni, silakan Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dalil menyampaikan bahwa malaikat itu bergantian ya, antara siang dan malam. Ya. Ini terkait dengan ayam berkokok, Ustaz. Itu kan ada dalil menyatakan bahwa ketika ayam berkokok berarti melihat malaikat, keledai melihat meringkik berarti melihat setan. Nah, maksudnya ayam berkokok dalam hal ini itu siang atau malam nggak ada batasan atau seperti apa, Ustaz? Kalau itu ada dalilnya, sekalian nanya juga. Nah, Alhamdulillah, sekolah khairan atas soalnya ya. Ketika ayam berkokok, kata Nabi SAW, dia melihat malaikat. Maksudnya dia kalau malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat. Sedangkan ketika keledai yang berbunyi, dia melihat syaitan. Maka kita diperintahkan untuk berlindung pada Allah dari syaitan yang berkutuk. Dan maksudnya ayam kapan saja, ya, kapan saja yang berkokok, maka dia dianggap telah melihat malaikat. Wallahu taala alam kapannya, karena kita tidak tahu, karena sesuai dengan zahir dari hadis dari Nabi SAW bahwa setiap kali ayam berkokok, maka ayam itu dianggap melihat malaikat. Kita nggak tahu dan tidak ada batas, maksudnya tidak dibatasi siang atau malam, maka setiap kali ayam itu berkokok dianggap ayam itu melihat malaikat sesuai dengan zahir dari hadis Nabi SAW. Adapun bagaimana caranya, kita katakan wallahu taala alam, karena Nabi juga tidak merinci dalam hal ini, maka kita pun tidak merinci dalam hal ini, ya. Kita tidak katakan, oh ini kalau suara ayamnya begini saja, ini perlu dalil lagi. Maka saya katakan saya tidak tahu, dan kita katakan wallahu taala a'lam. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum. Ada lagi yang lainnya? Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat hidup kita sebagai amal saleh yang akan menambah bekal kita nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah terus diarahkan oleh Allah supaya kita bisa beribadah dan menyelesaikan bulan yang mulia ini di bulan Ramadan, ya. Amin. Dengan penuh ketakwaan dan kehusuan dalam beribadah, walaupun kita beribadah dari rumah-rumah kita sendiri, walaupun menjadi tahun ini Ramadan yang menyedihkan, tapi dia bisa juga menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita jika kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian ikhwan yang adalah hayakum, di penghujung acara kami ada memberikan maklumat atau pengumuman sedikit bahwa pertama pengumpulan kita tentang untuk donasi bagi ikhwah atau saudara-saudara kita yang terdampak karena wabah ini, ya, karena usahanya tidak berjalan ketika wabah ini melanda, maka kami terus membuka donasi, infak donasi seperti yang tertera di dalam layar ini, ya. Bagi antum yang ingin menyalurkan zakat mal juga bisa kami terima, dan insya Allah kami akan segera salurkan kepada yang berhak. Nah, kemudian juga bagi yang lainnya kita bisa membantu saudara-saudara kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah membantu sampai mengeluarkan beras sampai 5,5 ton mungkin kurang lebih, ya, laporan terakhirnya. Alhamdulillah. Kemudian maklumat yang kedua, ya, bahwa pembangunan masjid masih terus berjalan. Ya, insya Allah diperkirakan akhir Ramadan kita sudah punya masjid, ya, yang bisa kita gunakan. Kalau seandainya wabah sudah berakhir, kita bisa itikaf di situ, ya. Dan kita bisa mengumpulkan juga fitrah, ya, beras fitrah bagi ikhwas sekalian yang dekat di Cibinong, bisa mengumpulkan. Nanti kita akan tetap membentuk panitia zakat fitrah yang kita akan bagikan nanti kepada masyarakat di sekitar masjid sebagai perkenalan terhadap masjid yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kajian online, ya, di catatan Faidah, insya Allah mulai sore nanti kita mulai kajian atau
kajian tahsin Al-Quran, ya, membaca Quran. Jadi antum bisa ikut bergabung nanti sore jam 4:30, ya. Kita belajar tahsin Quran, membaca, dan ada pengampunnya, ya. Ada 2 orang pengampun nanti insya Allah yang bergantian untuk mendengarkan bacaan-bacaan antum, ya, bacaan Quran, ya. Bagi ikhwah yang ada waktu luang dari jam 4:30 sore, ya, mulai nanti sore 4:30 sore sampai mungkin 5:30 atau menjelang berbuka, ya. Jadi bisa bergabung nanti sore kalau ada yang ada waktu luangnya untuk ikut tahsin Quran. Demikian beberapa pengumuman Setiap ya, hari, sebelum diakhiri. Dan kalau ada yang nggak jelas bisa datang nanti bertanya di grup, ya, di grup catatan Faidah atau grup Bilal. Ya. Demikian ikhwan yang terhormat, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.